warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi transfer. Jadi kalau untuk fungsi transfer itu apa, itu saya yakin kalian juga sudah tahu ya, sudah tidak asing. Karena pada dasarnya fungsi transfer itu adalah persamaan yang merepresentasikan hubungan antara output dengan input suatu sistem. Atau kalau dari bentuk persamaan, ya kurang lebih fungsi transfer itu secara umum seperti ini ya, y-nya itu adalah output, ini output, sedangkan x-nya ini biasanya adalah input. Nah, untuk jenis fungsi transfer itu sebetulnya ada bermacam-macam, tergantung variabel input dan outputnya itu berupa apa. Tapi biasanya kalau nggak tegangan ya berarti adalah arus ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih output dan inputnya ini berupa tegangan, itu nanti kita punya atau bisa kita sebut fungsi transfer kita ini sebagai voltage gain seperti ini. Lalu kalau misalnya kita punya input dan outputnya berupa arus, kita akan memiliki nama lain dari fungsi transfer kita berupa current gain. Lalu kalau misalnya outputnya itu tegangan, sedangkan inputnya itu arus, itu biasanya bisa disebut juga sebagai impedansi. Sedangkan kalau kebalikannya, yang mana outputnya ini arus dan juga inputnya itu adalah tegangan, itu biasanya disebutnya sebagai admitansi. Seperti itu. Nah, untuk dua fungsi transfer yang awal sudah bisa kita tebak dia tidak memiliki satuan ya. Tidak memiliki satuan, sedangkan untuk yang bagian dua bawahnya lagi tentunya mereka memiliki satuan. Gitu. Nah, next. Nah, ini. Yang akan kita pelajari sekarang itu ada yang namanya unit impulse response. Nah, apa itu unit impulse response? Itu sebetulnya kalau dari segi bahasa itu artinya adalah respon suatu sistem terhadap input berupa impuls. Nah, impuls itu apa? Impuls itu kalau dari persamaan itu dia adalah seperti ini ya bentuknya, delta T. Atau kalau misalnya dalam bentuk grafik, dia itu adalah sinyal yang hanya ada di titik sini nih, titik 0 ya, sebelah sini. Gitu, itu adalah unit impuls. Nah, untuk mencari atau untuk melihat bagaimana respon suatu sistem terhadap input unit impuls, itu kita bisa mencari dari fungsi transfernya. Jadi kalau fungsi transfer kan tadi adalah output per input ya. Nah, karena kita ingin melihatnya adalah responnya, berarti sama saja dengan kita akan menganalisis dari segi outputnya. Jadi tinggal kita pindah ruaskan saja x-nya ke sebelah sini. Jadi kita akan memperoleh persamaan ys itu sama dengan hs dikalikan dengan xs seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya ini kan sebetulnya dia fungsi input ya. Nah, di setiap soal itu sebetulnya inputnya bisa bermacam-macam, tidak hanya unit impuls ini. Jadi nanti outputnya itu tentunya akan bergantung dari input suatu sistem. Nah, dalam kasus ini kalau misal kita punya inputnya ini berupa impuls, itu kan nanti bentuk Laplace-nya itu adalah satu ya. Dari impuls ini kan XS-nya itu adalah satu, atau Laplace-nya dari delta T kan sama dengan satu ya. Sehingga nanti bisa kita peroleh YS itu sama dengan HS, karena di sini XS-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, nanti kalau ingin dicari responnya dalam domain waktu, berarti tinggal kita inverse Laplace-kan saja. Jadi nanti kita akan peroleh juga YT ini akan sama dengan HT, kayak gini. Dimana HT-nya itu adalah inverse Laplace dari fungsi HS itu sendiri, atau dari fungsi transfernya itu sendiri ya, dari TF-nya. Seperti itu. Nah, misalnya nih ada soal. Jadi misal kita punya suatu sistem di mana outputnya ini seperti ini, didefinisikan dengan suatu persamaan kosinus, dan inputnya ini berupa, nah yang di sini inputnya itu bukan impuls ya, tapi dia berupa unit step dengan adanya eksponensial seperti ini ya. Kemudian yang diminta adalah kita ingin mencari fungsi transfernya dan juga impuls responsnya. Jadi sebetulnya impuls respon ini bisa dibilang sebagai apa ya istilahnya ya, dari domain waktunya gitu. Kita akan mencari dalam domain waktunya dari si fungsi transfer kita gitu. Nah, gimana cara mencari fungsi transfernya? Itu pertama tentunya kita akan merubah dulu input dan juga output sistem kita ke dalam domain Laplace. Jadi untuk inputnya nih, untuk xt-nya, kalau kita lihat lagi ini kan ada ut itu kan dia sebetulnya input step ya, dimana Laplace-nya itu adalah 1 per s. Tapi karena di sini ada epsilon pangkat min t, berarti artinya akan ada waktu yang terdelay. Sehingga nanti Laplace-nya itu akan menjadi 1 per s plus 1 untuk inputnya seperti ini.
Ini bisa kalian gunakan juga tabel transformasi Laplace untuk mempermudah. Kemudian untuk yang YT-nya, di sini ada kosinus 4T dan juga ada epsilon pangkat min T juga. Jadi kita akan memiliki bentuk seperti ini kurang lebih. 10 dikalikan dengan S plus 1 per S plus 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk mencari fungsi transfernya, tinggal kita rasiokan saja atau kita bandingkan antara output dengan inputnya. Jadi nanti output dibagi dengan input, kurang lebih kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Nah, lalu setelah itu bisa kita jabarkan, jadi akan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari impuls respons, berarti kan kita akan mencari responnya dalam domain waktu ya. Atau sama saja kita akan inverse Laplace-kan dari si fungsi transfer ini. Gitu, impuls respons itu maksudnya. Nah, tentunya berarti kalau kita akan melakukan inverse Laplace, kita harus merubah bentuk fungsi transfer ini menjadi bentuk-bentuk yang sudah tersedia dalam tabel inverse Laplace. Nah, ini saya serahkan ke kalian, itu terserah kalian mau gimana, sesuai kreativitas kalian bagaimana cara merubahnya. Nah, salah satunya bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini bisa kalian coba-coba juga ya hingga bentuknya seperti ini. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, tentunya akan jauh lebih mudah kan ya untuk diinverse Laplace-kan. Dimana yang bagian sini berarti dia adalah berupa impuls ya, karena di sini tidak ada variabel lain. Kemudian yang sebelah sini, karena bentuk sebelah sininya adalah bentuk yang sinus, sehingga ini nanti akan bisa dirubah menjadi bentuk sinyal sinusoidal. Sehingga nanti impuls responsnya atau inverse Laplace-nya akan seperti ini. 10 dikalikan dengan delta T, dikalikan dengan impuls ya di sini. Kemudian diambil dengan 40 dikalikan dengan, karena di sini ada plus 1, jadi akan ada epsilon pangkat min T. Lalu sisanya adalah berupa fungsi sinusoidal dari 4T ini. Seperti itu. Jangan lupa dikalikan dengan UT juga ya. Kayak gini. Jadi kurang lebih jawabannya akan seperti ini. Oke, untuk yang set variabel nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.